perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Sehingga dia bisa, itu tadi, mempermainkan kita. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan, ya sistem ya, algoritma, IT, coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari record dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem, dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama, kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur, oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia bertahan. Nanti itu jadi juga bisa diatur gitu ya, Pak ya? Di maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya, kok ya, berarti untuk servernya sendiri dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan, tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi bisa gitu diatur. Ya. Itu gimana sih kok? Bandar juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agen. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti? Kalau kenal circle-nya bisa aja. Atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang nyediain permainannya. Dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih, saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya, bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya, berikut mirror-mirrornya, kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Berarti semuanya ada. sudah dipastikan kalah sebenarnya? Iya. Dan mereka tahu itu? Mereka tahu itu. Cuman tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung itu. Oh, oke. Dennis, sekalian juga tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, tapi penasaran juga gitu. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti-berhenti.